Ya, kalau itu saya kira beberapa ahli ekonomi sudah menghitung ya, kalau nggak salah kalau misalnya Hmm. kan asumsi minyak kita di APBN $70 per barel. Ya, Naik $90 itu sudah sekitar 200-an triliun beban ya, subsidi ya. Kemudian kalau sampai naik misalkan 100 itu sudah bisa 300-an, misalnya seperti itu. ya, Nah, APBN kita kalau nggak salah berapa waktu itu? 3.000 ya, 3.000 triliun ya. ya, Nah, di situ ya makanya kan pemerintah sekarang melakukan apa namanya istilahnya revisi anggaran ya, ya, istilahnya melakukan efisiensi ya. ya, Sebenarnya ya bukan efisiensi benar, pengalihan pengalihan ya, anggaran ya. Mungkin dari beberapa kementerian, dari beberapa apa belanja itu dialihkan ya. ke subsidi yang subsidi BBM yang bertambah ya. Selain itu jangan lupa Hmm. juga Pak, subsidi kita selama ini kan terbesar malah LPG sebetulnya. Hmm. Akan segera terbit buku 100 alumni Institut Teknologi Bandung Kebanggaan Alma Mater, edisi 2026. Disusun berdasarkan pengalaman prestasi, keteladanan dari 100 alumni Institut Teknologi Bandung dalam membagikan kiat, strategi, dan motivasi, khususnya untuk mahasiswa dan alumni Institut Teknologi Bandung, dan umumnya generasi muda Indonesia. Untuk pemesanan dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa dan bekerja sama dengan Majalah Ekonomi Indonesia. Mudah-mudahan media ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Saya sudah bersama dengan Dr. Unggul Priyanto MSc. Beliau adalah anggota Dewan Energi Nasional. Ya, Apa kabar, Pak Unggul? alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana? Baik, Sehat-sehat? sehat. Pak Unggul Priyanto lahir di Malang Iya, 1958, menyelesaikan S1 di bidang teknik kimia di ITB, iya. kemudian S2 di teknik kimia juga di University of Leeds, Inggris, S3 bidang material di Kyushu University, Jepang. Pakar teknologi energi, pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, pernah menjadi Direktur Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi, serta Kepala BPPT. Saat ini menjadi anggota Dewan Energi Nasional dari unsur akademisi. Nah, Prof, Teknologi Pak, sebelum maaf saya koreksi. ya, Ya. baik. Nanti sebelum kita diskusi, mungkin ini yang lebih penting. Mungkin dijelaskan latar belakang dan perjalanan sampai saat ini. Jadi kalau ada hal yang salah bisa dikoreksi. Silakan, Bro. Oh ya, jadi seperti tadi sesuai yang Bapak sampaikan, saya berasal dari Malang ya. Tamat Ya, SMA, saya melanjutkan kuliah di ITB di jurusan Teknik Kimia. Nah, selepas dari ITB Teknik Kimia, saya kemudian bekerja di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang waktu itu kepala BPPT-nya adalah Menristek Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie. ya, Nah, di BPPT saya mulai mendalami terkait dengan energi ya, mulai dari bagaimana waktu itu orang kalau berpikir energi itu bagaimana menggantikan peranan minyak. Jadi belum seperti ya, sekarang. Kalau sekarang kan bagaimana menggantikan fosil. Nah, waktu ya, zaman itu orang berpikirnya masih minyak. Orang masih belum terlalu peduli dengan masalah apa emisi
CO2 dan lain-lain. Nah, saya waktu itu mendalami teknologi gasifikasi, yaitu membuat gas untuk selanjutnya diproses lebih lanjut dari batu bara. Waktu itu andalan kita yang kita andalkan memang adalah batu bara untuk menggantikan peranan minyak bumi. Jadi kita tahu di era waktu itu saya bekerja tahun 1996 ya. 1986. Nah, berpikirnya bagaimana menggantikan peranan minyak bumi ya. Bahkan kita lihat waktu itu pembangunan PLTU batubara sangat masif ya di era waktu itu ya, di tahun-tahun tersebut. Nah, sampai pemikiran bagaimana membuat minyak dari batubara. Nah, akhirnya saya tahun 1991 saya melanjutkan S2 di Inggris, mendalami bidang desain proses. Jadi bagaimana satu industri bisa memproses bahan baku menjadi bahan lain yang lebih bermanfaat. Nah, selanjutnya setelah pulang dari Inggris, saya bekerja lagi dan waktu itu saya dipercaya menjadi kepala bidang energi baru dan terbarukan. Nah, saya mulai berpikir bahwa menggantikan minyak bukan hanya dari batu bara, tapi juga dari non-fosil lainnya. Nah, waktu itu saya mulai memimpin kajian terkait dengan PLT panas bumi, kemudian juga angin, surya, dan juga terkait bahan bakar nabati. Nah, kemudian saya melanjutkan S3 di Kyushu University, Jepang. Saya khusus waktu itu memfokuskan bagaimana memproses batu bara menjadi minyak bumi. Ya, jadi kita waktu itu masih pikirannya bahwa suatu ketika minyak bumi Indonesia ini akan turun produksinya, dan itu memang terjadi. Ya. Waktu itu minyak bumi kita masih booming ya, 1,4 juta barel per hari produksinya. Sekarang ini tinggal sekitar 670-an ribu barel ya. Jadi merosot tajam ya. Jadi memang ramalan saat itu memang mendekati kenyataan. Nah, pulang dari Jepang, kita melanjutkan penelitian-penelitian terkait bagaimana membuat minyak sintetis dari batu bara. Nah, cuman waktu itu kendalanya memang masih mahal ya. Kalau nggak salah waktu itu kalau harga minyak masih di bawah $100 per barel itu masih belum layak. Akhirnya penelitian itu surut dan kemudian kita berubah, mulai berpikir yang sustainable, ya, yaitu bahan baku untuk energi yang untuk long term ya bisa diperbarui. Barulah di situ saya dan beberapa teman kemudian banting setir mulai melakukan penelitian terkait dengan biofuel, bahan bakar nabati. Karena kita berpikir biofuel itu bisa terbarukan, artinya nggak akan pernah habis ya, karena bisa diperbarui terus, dan kemudian juga ramah lingkungan, ya, karena emisi CO2-nya dianggap mendekati zero, kan seperti itu. Beda dengan fosil. Nah, setelah itu kemudian saya diangkat jadi Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi. Saya sempat waktu itu melakukan roadshow dari Banda Aceh ke Jakarta dengan hanya menggunakan minyak nabati, ya betul-betul minyak nabati, belum menjadi biodiesel waktu itu. Karena kita pengen ini loh sebetulnya kalau terjadi krisis itu yang paling gampang minyak goreng aja bisa dipakai gitu. Even itu untuk diesel maupun transportasi. Nah, waktu itu minyak goreng masih lebih murah daripada solar. Nah, kemudian berikutnya terus kita melakukan roadshow lagi dari Manado sampai Jakarta menggunakan berbagai macam biofuel, jenis biofuel ya, bioetanol, biodiesel, dan juga minyak nabati langsung ya, yaitu minyak goreng itu. Kita pakai truk, pakai mobil Toyota
macam-macam waktu itu ya. Jadi kita kerjasama dengan Toyota ya, dengan Temin kalau nggak salah ya waktu itu. Hmm. Dan Toyota menyiapkan sekitar 40 mobil kalau nggak salah untuk roadshow itu. Ya kita berhasil lah ya. Nah terus saya kemudian diangkat jadi deputi informasi, energi dan material ya, waktu itu. Jadi saya agak lebih luas lagi sampai akhirnya tahun 2014 saya diangkat jadi kepala BPPT. Dan kajian terkait energi ya berjalan terus ya. Termasuk waktu itu kita bikin apa ya, outlook energi ya, semacam prediksi ya. Kalau pertumbuhan sekian persen, maka konsumsi listrik akan naik sampai berapa, bahan bakar sampai berapa gitu. Kira-kira singkatnya seperti itu, Pak. Ya, oke, baik. Saya kira menarik Pak Unggul ya apa yang sudah dilalui. Nah, sekarang tiba-tiba terjadi kemungkinan krisis energi ini. Nah, menurut Pak Unggul, selama ini kan kita juga sudah mencanangkan swasembada energi. Ini sesuatu yang diperkirakan penyebabnya juga jadi dari luar seperti ini, atau hanya memperkirakan kebutuhan yang makin tinggi eh, proses selama ini, atau ini apa ya, kejadian pertama kali di dunia bahwa ada krisis energi yang disebabkan oleh perang ini. Nah, saya pikir ini DEN ini Dewan Energi Nasional ini pasti berpikir keras soal ini. Nah, silakan Pak Unggul. Ya, jadi sebetulnya kita sudah berpikir ya bahwa krisis seperti ini satu akan terjadi ya. Ya. Baik itu karena perang, karena bencana ya. Waktu itu kan COVID sempat terjadi kan. Ya. Untungnya tidak terlalu mempengaruhi, bahkan harga minyak sempat jatuh kan. Nah, bisa juga karena perang atau bencana alam. Nah, karena kita sudah sadar ya bahwa kita ini net imported oil ya. Jadi kita import oil sampai 1 juta ya secara net ya, 1 juta barel per hari. Kemudian kita impor LPG 7 juta ton setahun ya. Itu kita sadari bahwa itu adalah sangat rawan ya. Jadi kalau terjadi perang atau mungkin terjadi apa entah itu wabah atau apa seperti dulu, bisa saja itu terjadi, atau bisa juga suatu ketika apa produksi minyak di dunia ini mengalami penurunan yang drastis ya, karena namanya fosil kan tidak sustain ya. Jadi dia akan suatu ketika akan mengalami penurunan, bahkan akan habis pada masanya. Nah, karena itu kemudian muncul kan ide swasembada energi atau kemandirian energi. Jadi gimana caranya sedapat mungkin kita mengurangi ya, kalau bisa mengnolkan ketergantungan dari luar, tapi kan agak sulit ya mengnolkan itu, apa mengeliminasi sama sekali agak sulit, tapi paling tidak mengurangi lah ya. Nah, seperti gimana caranya kita mengurangi konsumsi LPG ya. Kita harus berpikir bahwa kita mencari alternatif penggunaan sumber energi yang lain ya, jangan hanya mengandalkan LPG. Apalagi LPG itu sebetulnya memang rawan ya. Jadi di dunia ini tidak banyak sebetulnya negara yang mengandalkan apa bahan bakar untuk rumah tangga atau industri kecil semata-mata dari LPG ya. Umumnya malah gas alam, karena LPG itu produksinya di dunia juga nggak banyak, dia by product. Jadi beda dengan minyak maupun ini apa namanya gas alam. LPG itu tidak ada tambang LPG yang menghasilkan LPG yang utama, itu tidak ada. LPG itu by product dan biasanya produknya tidak lebih dari 8%. Ya, namanya by product biasanya kan nggak besar. Kira-kira seperti itu. Karena itu memang saya waktu di BPPT itu sudah ini apa namanya mulai berpikir bahwa kita cepat atau lambat harus beranjak dari penggunaan LPG. Ya. Itu kira-kira. Nah, kemudian sama juga dengan bahan bakar BBM ya, bahan bakar minyak. Seperti kita sampaikan, karena jumlah penduduk kita makin banyak ya. Kemudian kebutuhan
BBM juga pasti akan meningkat. Selain jumlah penduduk juga aktivitas ekonomi meningkat, biasanya kan konsumsi energi juga meningkat. Ya, Jadi gimana caranya kita mengurangi ketergantungan dari satu atau beberapa jenis ya, sumber energi ya. Jadi kita harus ini apa namanya bikin yang energi mix yang lebih ya, bervariasi. ya. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, baik. Kalau keadaan normal ya, persiapan-persiapan tadi menyediakan energi mix, itu pun mungkin belum sempurna, belum maksimal. Ya, Tapi tiba-tiba sudah ada masalah sekarang yang ya, dihadapi, terutama menyangkut apa ya, transportasi, dan Mm-mm. itu sebagian besar, nanti mungkin bisa dijelaskan berapa persen energi dari luar yang terikat oleh Selat Hormuz ini yang ada di Iran itu. Nah, Ya, kemudian apa dampaknya dan apa yang solusi dipikirkan oleh Den? ya. Jadi gini, kita selama ini ketergantungan lewat Selat Hormuz itu kalau untuk crude oil, ya. Ya, Jadi sebelum sampai ke sana, saya memberikan gambaran dulu. ya, Konsumsi bahan bakar minyak di Indonesia itu kurang lebih ya sama petrokimia lah ya 1,6 juta barel per hari. ya, Nah, dari 1,6 juta barel itu berusaha dipenuhi dengan kilang ya, dari dalam negeri. ya, Let's say dengan yang baru Balikpapan itu mungkin sekitar 1 juta barel. ya, Jadi selisihnya yang 600.000 itu harus impor. Ya, ya, 600.000 bahan bakar minyak itu harus impor. Itu satu. Ya, masalahnya juga dengan kilang 1 juta barel itu membutuhkan crude oil atau minyak mentah ya. ya sekitar juga kurang lebih 1 juta barel. Hmm, Nah, sementara produksi minyak mentah kita itu maksimum paling hanya 700.000 barel. ya, Ya. Nah, karena itu kita harus impor minyak. Maaf, produksi minyak kita itu hanya sekitar 600.000 barel, ya ya, minyak mentah. Ya. ya, Jadi kita harus impor minyak sekitar 400.000 barel minyak mentah. Ya. ya, ya, Nah, impor minyak mentah plus bahan bakar minyak yang 600.000 ya, itu kurang lebih total ya, 1 juta barel. ya, Nah, dari 400.000 barel yang harus diimpor, itu sekitar 20-an% itu lewat Selat Hormuz, yaitu Arabian oh, Light Oil dari Arab Saudi. Nah, itu yang sekarang menjadi masalah, ya, ya, sekitar 20%. Jadi kalau misalkan itu nggak bisa lewat situ, kita harus mengupayakan cari sumber dari negara lain. Ya. ya, Nah, selama ini impor kita minyak sudah bervariasi sebetulnya sih ya. Terbesar malah dari Nigeria, kemudian dari hmm, Kongo, kemudian ada juga dari Amerika kecil yang 4%, terus ada dari beberapa negara ya. Nah, permasalahannya untuk mengalihkan impor dari Selat Hormuz itu, misalkan ke Amerika. Amerika kan produsen minyak yang termasuk besar ya, bahkan ya, lebih besar dari Arab Saudi sebetulnya. Itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi kalau lewat Selat oh, Hormuz itu paling lama 2 minggu ya. Tapi kalau lewat beli dari Amerika itu bisa sampai 40 hari itu pengapalannya. ya, Ongkos transportasinya juga lebih mahal ya karena ya, lebih panjang. Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi ini kan perang mendadak ini. Nah, kalau ya, di Selat Hormuz tertahan, saya mau beli ke Amerika, ini cadangan minyak yang kita pakai ini masih cukup nggak? Kira-kira gitu ya. ya, Kalau lewat ini Nigeria nambah ya. Kalau toh ada juga lebih panjang, sekitar 3 minggu mungkin. hmm, Jadi itu juga harus diperhitungkan. Ya, ya, pertama itu. Yang kedua, event itu ada dengan kondisi Selat Hormuz itu kan ya, sekitar 20% lalu lintas minyak dunia itu lewat sana. Jadi yang ya, kena kan bukan hanya Indonesia, ya, negara lain juga kena. Jadi kita harus berpikir juga bahwa mereka juga cari minyak dari ya, sumber yang tidak lewat Selat ya, Hormuz gitu. ya, Artinya apa? Artinya kebutuhan minyak itu meningkat.
Ya. Nah, di situ dengan kebutuhan yang meningkat, ya, dan juga kepanikan mungkin, maka Ya. otomatis harga minyak juga naik. Jadi Ya. sekarang Bapak tahu sudah 106 dolar per barel. Iya. Ya, Iya. satu, asuransi juga mungkin naik ya, karena Ya. apa namanya kekhawatiran ya, Ya. keamanan. Nah, yang lain lagi, mungkin kalau dulu kita bisa pakai tender ya, udah Ya. aturannya kan begitu di kita semua tender kan. Ya. Nah, mungkin dengan kondisi darurat ini, Anda Ya. kalau mau beli sekarang saya tunggu sampai jam 12 siang. Lewat, ya kalau ada yang lain saya kasihkan ke yang lain gitu. Jadi nggak mudah. Terus terang Ya. nyari pengganti itu nggak mudah. Yang Ya. pasti harganya naik lebih mahal. Itu sudah Ya. pasti itu. Ya. 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 Yang lain Ya. secara teknis juga nggak mudah itu tadi. Kira-kira Ya. begitu, Pak. Itu kalau dari Baik. sini ya, belum LPG Ya. nanti. Baik. Ya. Baik. Jadi sebelum dilanjutkan tadi soal harga, Pak Unggul, saya mau tanya tadi kan yang 400.000 barrel itu kan crude oil. Crude Nah, yang oil. produk BBM itu kita ambil dari mana, Pak? Nah, kalau BBM sementara ini aman karena sebagian besar kita Aman. beli dari Ya. Singapura dan Malaysia. Oke. Ya. Ya. Tapi kalau perang ini berkepanjangan, ya, ini juga akan jadi masalah ke depan. Karena namanya bahan bakar minyak itu kan kilangnya butuh crude oil. Ya. Dan Singapura kita tahu bukan produsen crude oil. Ya. Dia Oke. juga impor dari sebagian besar dari yang lewat Selat Ya. Hormuz itu. Ya. Ini Baik, sementara Pak. aman Ya. karena cadangan Singapura tinggi kan sampai 3 bulan kalau nggak salah. Ya. Ya. Pak Unggul, apapun hitung-hitungannya, Ya, hasil akhirnya adalah harga naik. ya itu Nah, pasti itu. persoalannya itu seberapa naik kira-kira atau seberapa besar pemerintah bisa menahan dan memberi subsidi sehingga beban masyarakat itu tidak terlalu berat misalnya. Karena kalau dampak kenaikan BBM ini pasti luar biasa akibatnya. Ya kalau itu saya kira beberapa ahli ekonomi sudah menghitung ya kalau nggak salah kalau misalnya kan asumsi minyak kita di APBN $70 per barel. Ya, Naik $90 itu sudah sekitar 200-an triliun beban ya, subsidi ya. Kemudian kalau sampai naik misalkan 100 itu sudah bisa 300-an misalnya seperti itu. ya, Nah, APBN kita kalau nggak salah berapa waktu 3.000 ya, 3.000 triliun ya. ya, Nah, di situ ya makanya kan pemerintah sekarang melakukan apa namanya istilahnya revisi anggaran ya. ya, Istilahnya melakukan efisiensi ya. ya, Sebenarnya ya bukan efisiensi benar, pengalihan ya, anggaran ya. Mungkin dari beberapa kementerian, dari beberapa apa belanja itu dialihkan ya, ke subsidi subsidi BBM yang bertambah. Ya. Selain itu jangan lupa juga Pak, subsidi kita selama ini kan terbesar malah LPG sebetulnya. hmm. Ya, LPG ya, itu ya, lebih ya, ya, gila-gilaan subsidinya gitu loh. ya, Ya. ya, ya, Kalau listrik sementara aman karena sebagian besar listrik kita kan pakai batu bara ya. ya, Dan kita malah eksportir batu bara di dunia. Ya. ya, Sekarang ya, harganya juga lagi naik karena itu makanya diinstruksikan produksinya ditingkatkan gitu. ya. Untuk mungkin untuk ini menambah apa pendapatan kan seperti itu. Ya. Akan segera terbit. Buku 100 Alumni Institut Teknologi 10 November Surabaya Kebanggaan Alma Mater. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman prestasi, keteladanan, dari 100 alumni ITS dalam membagikan kiat, strategi, dan motivasi, khususnya untuk mahasiswa dan alumni ITS, dan umumnya generasi muda Indonesia. Untuk pemesanan dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Nah, ini juga menarik. Apakah krisis ini, apalagi kalau nanti cukup panjang, Ya. berarti merubah atau kata lain mengganggu lah roadmap
untuk menuju ke energi baru? Karena terpaksa pasti kembali ke batu bara dan sebagainya lagi. Bagaimana, Pak? Ya, kalau listrik itu ya ke batu bara biasanya. Tapi kalau Ya, yang terkait dengan BBM ya ya, LPG, saya kira agak sulit ya karena ya, eh, eh, itu kan bahan bakar cair ya. Jadi suka nggak ya, suka kita mesti berubah ke atau beralih ke sumber energi lain. Nah, sebetulnya kita kan sudah lama ya mencampur biodiesel yang dari sawit itu ke solar ya, bahkan sudah ya, 40% selama ini ya. ya. Dan nanti dipaksa untuk masuk ke 50%. Artinya apa? Artinya solar Ya, yang dipakai di apa di dalam negeri itu ya, separuh sudah bahan bakunya bukan dari crude oil tapi dari minyak sawit. Nah, tinggal bensin yang belum ini. Ini yang masih masalah besar bensin ini yang belum ada ya, solusinya. ya, Bahkan solar itu dengan B50 kalau produksi kilangnya itu sama seperti sekarang, itu malah oversupply. Kita jualan nanti. hmm, Pertamina ya, terpaksa menjual solar. Ya. Nah, mungkin juga banyak yang ambil. Gitu ya. Tapi juga harus diingat, crude oil kita, apa solar itu kan dari crude oil. Ya. ya, Kalau misalkan gangguan crude oil ini berkepanjangan, ya akan ya, mempengaruhi juga ke ya, produksi apa solar dari Pertamina. Ya. Jadi dengan kenaikan 50 itu memang sangat membantu, tapi untuk jangka panjang juga akan menjadi ancaman karena crude oil itu ya, produksinya bukan hanya solar, tapi juga ya, bensin. Nah, ya, justru bensin inilah titik rawan dari kemandirian bahkan ketahanan energi kita gitu. Bukan ya, solar, justru bensin. Karena ya, bensin itu sampai sekarang kita masih bisa dikatakan 100% belum belum ada substitusinya ya. ya, Bioetanol kan yang diwacanakan selama ini itu belum berhasil direalisasikan. ya. Ya, baik, Pak Unggul. Kalau tadi biofuel tadi ya, artinya Hmm. eh, solar apa yang dicampur dengan Biodiesel sawit kalau tidak salah ya. Eh, itu sebenarnya kendalanya apa, Pak? Eh, Kenapa tidak bisa begitu cepat gitu? Atau apakah ada kendala di misalnya mesin-mesin apa itu menjadi terganggu kalau pakai apa bahan bakar seperti itu atau seperti apa? Ya, sebetulnya begini, kan mesin-mesin itu memang didesain untuk menggunakan solar ya. Hmm. Jadi itu tergantung fabrikannya juga dari Jepangnya sana. Hmm. Ya, Nah, ya, kemudian sama juga bensin itu didesain untuk menggunakan bensin ya, ya, bukan etanol. Nah, ya, kalau berhasil itu mereka sudah berhasil memaksa setengahnya memaksa produsen-produsen mobil untuk bisa menggunakan alkohol 100% malahan ya. ya. Jadi mesinnya yang diganti. Nah, di kita ini Hmm. mesinnya tetap tapi Ya, kita berusaha mencampur ya karena keadaan ya, darurat misalkan. Ya bisa sih, bisa. ya, Cuma seperti biasanya kalau biodiesel itu nanti saringan itunya ya, sering ganti, ya sering cepat kotor. ya, Ya. ya, Aturan misalkan oh, 3 bulan sekali, ya itu bisa sebulan sekali, misalnya seperti itu. Contohnya kira-kira ya, gitu. ya, Kemudian mungkin maintenance bisa lebih sering. Ya. ya, Terus juga ada sedikit ini ya, konsumsi bahan bakarnya akan sedikit lebih tinggi karena hmm, biodiesel itu nilai apa namanya energinya itu lebih rendah daripada solar. ya, Tapi ya oke, seperti ya, dikatakan ya ya, kalau sedang dalam kondisi kepepet ya tidak ada hmm. rotan akar pun jadi kan gitu ya. Baik. Ya, Pak Unggul, Nah, ada atau tidak ada krisis itu mungkin banyak negara, tapi khususnya Indonesia kan pasti
itu menyusun roadmap untuk menuju energi yang apa tidak tergantung fosil, walaupun Ya. mungkin ini nanti agak tertunda. Sebenarnya apa potensi yang kuat di Indonesia dan yang paling cepat bisa dimanfaatkan, juga paling ekonomis mungkin. Oh, kalau paling ekonomis kayaknya enggak juga, enggak, Pak, ya. Jadi begini, Ya. hampir semua renewable energy itu yang betul-betul harganya kompetitif dengan fosil itu kalau untuk listrik itu PLTA Ya. sama panas bumi saya kira ya. Eh, Nah, kalau itu selain dia energi terbarukan, bersih, dia biasanya harganya itu kompetitif dibanding misalkan ya. batu bara ya kalau listrik. Tapi kalau bahan bakar cair ya yang bisa kompetitif itu ya mungkin mobil listrik ya. Mobil Hmm. listrik itu lebih murah. Cuman Ya. permasalahannya begini, beda sama listrik ya. Kalau listrik itu kan Ya. produsen listrik itu kan industri ya. Ya. Biasanya industri itu mana yang lebih baik dalam arti kata misalkan lebih murah ya, Ya. itu mereka dengan cepat bisa beradaptasi berubah. Tapi kalau Hmm. seperti mobil, terus kompor untuk masak ya, itu biasanya masyarakat ya, orang awam itu berpikir mana yang lebih ini lebih gampang ya, lebih Ya. fleksibel gitu. Nah, contohnya mobil listrik misalkan ya. Mobil listrik itu ngecasnya kan lama itu ya. Ya. Kemudian apalagi orang Indonesia kan biasanya kalau beli mobil nanti kalau dijual masih laku, harganya masih Ya. tinggi ya. 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 Mobil Ya. 5 tahun saya jual lah. Ya. Kalau mobil listrik mereka kadang-kadang saya suka ditanya juga, ini kalau sudah ini nggak laku dijual Pak gitu. Nah itu yang menjadi kendala ya dalam hal Ya. kepraktisan seperti itu. Jadi agak beda dengan listrik ya. Nah, oh itu dari sisi mobil. Jadi kalau saya ditanya yang betul-betul sanggup bersaing ya mobil listrik kalau mau Hmm. murah ya. Tapi untuk Ya. merubah kebiasaan ya memakai mobil BBM dengan mobil listrik itu butuh waktu saya kira ya. Ya bukan hanya Ya. seperti itu tadi tapi juga Ya. infrastruktur yang mendukung ya. Misalkan apakah sekian kilometer ada seperti SPBU kalau BBM ya. Hmm. Kalau ini SPBE mungkin ya gitu. Ya. Ya, mungkin nggak semuanya rest area ada ini charging listrik dan kalau ngecas pun butuh Ya. waktu lama gitu kan. Ya. Nah, Ya. itu kendala-kendala. Ya, tapi memang ke depan kita harus ke sana dan saya pikir ini momentum untuk kita mulai Ya. 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 Selain itu juga kan nggak mudah Pak, orang beli mobil kan nggak murah gitu kan. Ya. Terus suruh ganti tiba-tiba, oh ini ada krisis, ayo Ya. beli mobil listrik, mobilnya itu Ya. dipensiunkan saja gitu ya, perlu duit juga. Oke. Nah, yang Oke. mungkin lebih cepat ya menurut saya Ya. motor listrik, Ya. mau ini apa sepeda motor. Ya. Kenapa? Karena sepeda motor itu kan satu harganya lebih murah ya, paling kalau Ya. sekarang kan berapa itu? 30 juta udah Ya. sangat Ya. bagus ya itu ya mungkin ya. Ya. Terus kemudian dengan itu maka masyarakat bisalah misalkan sepeda motornya dibawa ke bengkel ya, dikonversi menjadi sepeda motor listrik. Nah, sebelumnya kan pemerintah juga sudah membantu kan mengkonversi itu Ya. dan memberikan semacam apa namanya ini subsidi untuk merubah Ya. motor BBM ke motor listrik. Tapi kalau hemat memang pasti lebih hemat gitu. Ya. Karena harga listrik itu jauh lebih murah dibanding bahan bakar apa namanya cair ya, baik itu yang bensin maupun yang ini yang biofuel gitu. Ya. Cuman sekali lagi kendalanya itu tadi harus kalau motor itu harus dibawa ke bengkel dirubah ya. Kemudian kalau mobil harus beli baru. Kemudian masalah baterai, ngecasnya ya gitu. Nah, di sini menurut saya pemerintah sebenarnya bisa memfasilitasi, misalkan ada perusahaan yang khusus menyewakan ini baterai, ya. Jadi kalau baterainya udah habis, tinggal ditukar, ya.
terus bayar berapa dengan baterai yang udah dicas, gitu. Jadi nggak usah nunggu, nggak ribet. Mungkin itu salah satu solusi Ya, menurut saya ya. ya, ya. Oke. Nah, Pak Unggul, eh, kira-kira seberapa parah ya? Jadi artinya melihat kondisi sistem energi di Indonesia saat ini dan prediksi tantangan ke depan karena perang dan sebagainya itu seberapa parah dampak yang akan diterima oleh masyarakat? Karena sekarang kan udah apa itu candaan atau apa orang harus mulai naik sepeda, kemudian candaan kompor harus dimatikan. Jadi masyarakat itu apa ya harap-harap khawatir gitu loh. Apa ini Nah, sebenarnya yang akan sebenarnya gini, Pak. terjadi? Ya, Kita ini beda dengan Filipina, Thailand maupun ya, Vietnam. ya, Karena kita itu memang sekarang ini net importer inilah ya, oil maupun juga LPG. Tapi kita kan juga produsen. Cuman masalahnya tidak hmm, tidak mencukupi kan gitu. Jadi ya, efeknya pasti tidak separah mereka lah ya. Satu itu. ya, Yang ya, kedua, kita punya resources lain ya. ya, Seperti saya bilang tadi, kita produsen CPU terbesar di dunia. Ya. Produksi kita CPU per tahun itu 52 juta ya, ton. Dipakai dalam negeri paling hanya sekitar 25 juta ton. Sisanya itu ekspor. Ya. Jadi kita ya, itu mungkin paling tidak 20 juta ton kita itu ekspor. ya, Ya maksimum 30 juta kita pakai dalam negeri. ya, Artinya kita itu masih berlebih, Pak. Ya. ya, Dan CPU itu bisa dikonversikan satu jadi biodiesel tadi ya untuk solar. ya, Ya. Nah, bensin belum ada. Ya. ya, Kecuali kita ini kalau mau bikin bioetanol kita harus nanam tebu yang banyak ya, ya, nanam sorghum bahan baku untuk etanol ya, itu kan bisa lebih cepat ya. Tapi tetap perlu waktu dan harus bikin pabrik juga. Nah, tapi sebetulnya dari CPU itu bisa dikilang. Nah, jadi kalau Bapak ingat dulu Pertamina kan pernah itu melakukan kilang minyak dicampur dengan CPU sampai hmm, 10%. ya, Hasilnya namanya green diesel. Ya, green hmm, diesel ini beda dengan diesel. Kalau diesel ya, itu dia bukan solar, tapi dia ya, bisa menggantikan sebagian solar untuk dioplos dengan biodiesel. Tapi ya, kalau green diesel ini solar beneran, cuman bahan bakunya itu CPO, bukan crude oil. hmm, hmm, Nah, karena kilang Pertamina itu ya semua lah ya, itu didesain untuk minyak, hmm, apa bisa pakai CPO? Bisa ya, kalau dicampur ya. Kalau nggak ya, salah paling tidak 10%. Even tidak semua kilang tentunya ya. Itu tidak semua ya, kilang. Itu nanti yang tahu persis Pertamina. Bahkan secara teoritis bisa sampai 20%. Secara ya, teoritis ya. Nah, ini oke, momentum ya maksud saya tantangan bagi ya, kita untuk melakukan diversifikasi energi gitu. ya, Nah, dulu Pertamina kurang tertarik. Kenapa? Karena harganya memang lebih mahal, 1,5 kali ya, lebih mahal dibanding kalau menggunakan minyak itu, crude oil. Tapi yang namanya green diesel ini di Amerika udah dipakai, udah masuk pom hmm, bensin, Pak, di sana. Harganya ya, lebih mahal, lebih mahal 50% lah. Ya. ya, Tapi green diesel ini setan number-nya itu bisa sampai di atas 70, jauh ya, lebih baik dibanding apa ini deck apa namanya solar deck-nya Pertamina ada, Pertamina. Solar ya, deck Pertamina ya, kan paling 55 ya. Ya. Ini ya, bisa sampai 70. Sama juga dengan green gasoline. Itu minyak dicampur dengan ini crude oil, minyak mentah ya, dicampur dengan minyak sawit. Nah, ya, RON-nya itu lebih tinggi juga. ya, Jadi menurut saya bahwa kita mengalami masalah, ya, tapi saya yakin kalau kita mau berusaha, mau ya, lebih kreatif, tidak akan separah negara-negara itu. Ya. ya. Oke, baik. Terakhir, begini Pak Unggul. Eh, Kira-kira prediksi, prediksi Pak Unggul atau prediksi Hmm? apa, Den lah ya. Krisis ini akan terjadi seberapa lama dan seberapa berat. Artinya
apakah sekarang rumor bahwa masyarakat harus kembali memasak pakai minyak tanah, bahkan harus kembali ke arang, kayu bakar, dan sebagainya. Apakah mungkin sampai ke situ? Kalau sampai akhir April, memang Ya, akan menghadapi kendala shortage ya, tapi belum ya, sampai darurat ya. ya, Kalau namanya krisis itu kan betul-betul kita mengalami penurunan ya. Tapi kalau ya, sudah darurat itu kadang-kadang mungkin event itu mahal, barangnya nggak ada kan, kira-kira seperti itu ya. ya, ya, Nah, kalau sampai darurat saya kira enggak ya. Tapi seperti saya bilang, solusinya ada. Contoh misalkan orang nggak kekurangan LPG, kita bisa pakai kompor listrik. oh, Dan dulu waktu di BPPT, saya melakukan riset penggunaan kompor listrik itu biayanya kurang lebih sama dengan LPG, tapi yang non subsidi ya Pak ya. Karena ya, LPG kita ini subsidinya 70% dari harga. Jadi kalau oh, harganya melon tuh berapa itu? Mestinya itu 42.000, ini hmm, harganya cuma sekitar 15.000 atau berapa. Ya. Ini terlalu besar subsidinya. Nah, ke depan ya, ini momentum menurut saya kita jangan terlalu tergantung pada satu sumber energi. Jadi rumah-rumah yang sudah mampu, yang listriknya 2.200 itu bisa pakai kompor listrik ya. Ya, pakai kompor listrik induksi. Ya, biasanya rumah-rumah yang mampu kan mestinya nggak pakai melon dong ya, pakai LPG ya, yang non subsidi. ya, Atau pemerintah mulai agak setengah memaksa ya. Jadi kalau bisa listrik itu minimal 2.200 deh ya. Soal hmm, tarif itu tarif minimal ya. Udah dihapus saja. Jadi tarif 2.200 samain aja dengan yang berapa sekarang ya, 450 ya. Nah, di ya, situ ada subsidi dan kalau mau mentarif ya itu jangan lewat meteran ya seperti 450 900 tapi ya, lewat pemakaian KWH. Misalkan nih pemakaian sebulan ya, lebih besar dari 1.000 kWh misalkan, itu tarifnya naik sekian. Tambah sekian tarifnya naik sekian gitu. ya, Nah, dari situ nanti bisa dideteksi ini benar-benar untuk masak sama untuk penerangan atau ya, mungkin untuk komersial kan gitu. ya, Nah, kemudian kalau perlu untuk penggunaan tertentu itu diberikan subsidi. Jadi hmm, sebagian subsidi LPG ya, itu dipindahkan ke subsidi listrik yang untuk pemakaian orang yang menengah ke bawah. Kira-kira seperti itu. Jadi memang ini harus dimulai. Dulu ketika ya, kita berganti dari minyak tanah ke LPG, itu kan setengah ya, memaksa kan, dan itu ya, bisa. Itu menurut saya tergantung niat, gitu. Tergantung ya, niat. Apalagi kan sekarang listrik kita nggak defisit kan, justru ya, ini kesempatan untuk meningkatkan kapasitas listriknya PLN yang mungkin belum terpakai penuh gitu. Kalau menurut ya, saya seperti itu untuk LPG. Untuk yang lain tadi saya udah baik, bilang ya, ya, ada biodiesel, kemudian bioetanol ya. Nah, bioetanol kan bisa pakai singkong, bisa pakai sorghum dan tebu ya, walaupun itu butuh waktu. Ini kalau jangka panjang ini ya, ya, itu. Tapi yang salah satu jangka pendek tadi yang saya bilang juga memblending itu namanya kilang minyak ya dari crude oil 100% misalkan dengan campuran 10% misalkan. Nah, itu semua masih ini. Toh kita masih surplus CPO ya. Kita masih produsen gas kita juga ada. Nah, selain itu untuk rumah makan ataupun juga untuk industri-industri kecil yang selama ini LPG diarahkan untuk menggunakan jaringan gas kota ya. ya, Kalau jaringannya nggak ada pakai CNG. Nah, kalau perlu CNG-nya juga disubsidi gitu loh. Kalau LPG bisa disubsidi, masa CNG untuk rumah tangga untuk masak atau industri kecil nggak bisa disubsidi gitu. Jadi di situ ada pengalihan subsidi. ya, Nah, cuma memang itu harus dilaksanakan tidak bisa sekaligus. Misalkan sekarang ini ya, kan
subsidinya melon kan 70%, nggak bisa langsung dicabut misalkan 0% gitu ya. Pelan-pelan misalnya dikurangi 20%, dialihkan ke listrik gitu. Itu memang sudah harus dilakukan. Saya pikir seperti itu, Pak. Jadi kalau khawatir nggak salah ya untuk jangka yang agak panjang, karena saya nggak bilang bahwa kita ini seperti baik-baik saja, enggak, tapi paling tidak separah negara-negara lain, saya kira. Oke, baik, terima kasih sekali Dr. Unggul Priyanto MSc, anggota Dewan Energi Nasional. Ya, beberapa hal yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua. Tetap ada masalah, tetap boleh khawatir, tetapi tetap ada harapan untuk tidak terlalu buruk dibanding negara-negara yang lain. Ya, saya kira itu, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit buku 100 anggota DPR DPD RI Inspirasi Indonesia. Bacaan wajib bagi siapa saja yang ingin memahami denyut nadi demokrasi Indonesia. Mengulas sepak terjang anggota DPR RI, DPD RI, MPR RI, dalam menyikapi realitas bahwa setiap keputusan yang dibuat di gedung DPR RI memiliki dampak langsung pada kehidupan jutaan rakyat Indonesia. Untuk pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video.